Good evening, everyone. Selamat malam untuk kita semua. We are doing it every night, and you still do it. Kita sudah melakukannya setiap malam dan sampai malam ini masih tetap saja dilupakan. What is it? Apa itu? Come forward. Mari Fill the duduk seats at the di front. depan. Penuhi baris bangku yang ada di depan. Leave the last seats for mothers with children. Come on, come forward. Biarkanlah bangku-bangku yang paling belakang untuk ibu-ibu dan anak. Move. Look, there's plenty of space here Oh, at mari the datang front. ke depan. Masih ada yang kosong, datang lagi ke depan. It's as if we are afraid of the preacher. Sepertinya saudara-saudara takut atau orang dua. This white red-haired man is dangerous. Karena orang yang punya warna muka merah dan rambut putih ini kelihatannya berbahaya. Well, tonight is our last night together. Jadi saudara-saudara, sangat disayangkan malam ini adalah malam terakhir kita. And I have been blessed by spending this time with you. Saya sendiri sudah diberkati meluangkan waktu bersama-sama dengan saudara-saudara. And it is my prayer that as I leave, the messages that the Lord has brought to you will continue to speak to your hearts. Dan adalah doa saya kiranya ketika saya meninggalkan tempat ini, firman Tuhan akan terus bertumbuh, berkembang, dan hidup di dalam kehidupan kita. They are being filmed. Nah sekarang And kita sudah penuh. they're going to be placed on DVDs. They're going to be placed on DVDs. Oh ya, kita juga sudah merekam, kita punya pembicaraan dari malam ke malam, jadi kita akan diberkati dengan DVD. So you can watch them again. Itulah sebabnya kita dapat menontonnya kembali. And then share them with friends. Lalu kita boleh bagikan dengan sahabat-sahabat kita. What has been the theme of our time together? Tema apa untuk selama kita berada di tempat ini? Christ our righteousness. Kristus adalah pembenaran kita. And we've been, the first night on last Friday, we spoke about Jesus, the greatest treasure. Dan hari Jumat yang lalu kita sudah membahas bahwa Yesus adalah harta yang paling besar. On Sabbath morning, we spoke about the danger of self-righteousness. Dan hari Sabat pagi kita mempelajari tentang bahaya dari menganggap diri kita benar. Then we spoke about the gift of righteousness from Christ. Lalu kita mempelajari juga bahwa tentang pemberian Tuhan yaitu pembenaran bagi kita. Then we looked at Abraham. Lalu kemudian kita belajar tentang Abraham. Then we spoke about grace, salvation, and faith. Lalu kita mempelajari tentang kasih karunia, keselamatan, dan iman. And then on Sunday morning, we spoke about faith. Dan hari Minggu pagi kita membahas tentang iman. And we finished speaking about sanctification on Sunday. Lalu kita mengakhiri seri pembahasan tentang pembenaran, penyucian. On Monday evening, we spoke about Christ identifying himself with us. Hari Senin malam kita bahas tentang Kristus mengidentifikasikan dirinya sama seperti kita. And last night we spoke about Jesus participating in our reality. Dan tadi malam kita membahas tentang Yesus berpartisipasi dengan keadaan kenyataan hidup kita. I hope that you have learned new things. Saya berharap kita sudah mempelajari hal-hal yang baru. I challenged you at the beginning to bring your Bibles. Saya sudah memberikan tantangan untuk saudara-saudara membawa Alkitab. And what else? Dan apalagi selain Alkitab?
a notebook. buku catatan. Okay, how many of you brought your Bible tonight? Jadi sekali lagi berapa yang bawa Alkitab malam hari ini? Lift it up. Angkat tinggi-tinggi. Lift your Bible up. I want to see how many of you have obeyed the Angkat counsel. supaya saya dapat melihat berapa yang menuruti akan apa yang sudah disampaikan. Amen. Now, some of you have no Bible. Nah, beberapa di antara saudara tidak memiliki Alkitab. How can you come to church without a Bible? Bagaimana kita boleh datang ke gereja tanpa membawa Alkitab? How many of you brought your notebook? Berapa yang membawa buku catatan? Lift up your notebook. Angkat buku catatannya. Okay, some of you only did it. Hanya sedikit yang melakukannya. The rest must think that you have a very good memory. Dan yang lain menganggap bahwa saya punya memori yang sangat hebat. So in our last 2 nights, we have begun to look at what were the steps that Jesus had to take to become our Savior. Terakhir pembahasan tadi malam, kita mempelajari langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jesus could not be our Savior if He was not a human being. Yesus tidak dapat menjadi juru selamat kita kalau dia tidak menjadi manusia. So He had to become a man. Jadi dia harus menjadi manusia. Because the plan of redemption demanded Oleh karena rencana keselamatan menuntutnya seperti itu. that because it was a man who sold the world into sin slavery, Oleh karena ulah seorang manusia yang sudah menjual dunia ini kepada dosa. it had to be a man that would deliver the human race. Diperlukan juga seseorang untuk menyelamatkan dan membebaskan umat manusia. But no man could be found in this world that could do that job. Tetapi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan perkara yang besar ini. Because all of us had sold ourselves to sin. Oleh karena kita semua sudah menjual diri kita kepada dosa. We were slaves to Satan. Kita menjadi budak dari setan. That's why our Creator became a man. Itulah sebabnya juru selamat kita menjadi manusia. Amen. But not only He had to become a man, but He had to experience what we experience. Tetapi bukan hanya saja dia menjadi manusia, tetapi dia mengalami pengalaman yang harus kita alami. And by doing that, He would purchase our experience. Dan dengan dia melakukannya, dia membeli pengalaman-pengalaman kita. Dia membayar pengalaman-pengalaman kita. He would redeem our life. Dia menebus kehidupan kita. And He would earn the right to give us His perfect life. Dengan demikian dia mempunyai hak untuk memberikan kepada kita kehidupannya yang sempurna. As if it was our own. Bahkan kehidupan itu seolah-olah adalah kehidupan yang menjadi milik kita. By defeating Satan in every human experience. Dengan menaklukkan setan di dalam setiap pengalamannya sebagai manusia. And then going to Calvary, Jesus reconciled man to God. Dengan demikian Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. And in His own nature, Di dalam keberadaannya sebagai manusia, you and I are found in Him. kita, saudara dan saya ditemukan di dalam Yesus. And we are one with God. Dan kita menjadi satu dengan Allah. Isn't that beautiful? Bukanlah ini kenyataan yang indah? But one more step was necessary for Him to be our Savior. Tetapi ada satu langkah lagi yang penting agar dia menjadi juru selamat kita. He had to become our substitute. Dia harus menjadi pengganti dari saudara dan saya. Because of our sins, we had been condemned to death. Oleh karena dosa-dosa kita sudah terhukum untuk mati. Romans chapter 6 verse 23. Di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 disebutkan sebab upah dosa ialah maut
tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. The wages of sin is death. Upah dosa ialah maut. What is the wages for sin? Apa upah dosa itu? Death. Kematian. So Jesus would have, if he wanted to save us, Jadi Yesus agar supaya dia menyelamatkan kita, he had to face our condemnation face to face. dia harus menghadapi hukuman kita muka dengan muka, berhadapan langsung. In order to redeem us, Agar dapat menyelamatkan kita, we needed a substitute. kita memerlukan seorang pengganti. And in the whole of the universe, Dan di seluruh jagat raya ini, there was only one who could do it. hanya ada satu yang dapat melakukannya. The Son of God. Dia adalah anak Allah. Why? Mengapa Why demikian? only him? Mengapa hanya dia saja? Because he was the creator. Oleh karena dia adalah pencipta. All of us came from him. Semua kita datang daripadanya. And his life could atone for all of our lives. Dan kehidupannya boleh menjadi pengganti pengampunan dosa untuk kita semua. And so Christ offered himself voluntarily to be our substitute. Jadi Kristus secara sukarela mengorbankan dirinya sebagai pengganti saudara dan The saya. one who would take our place. Hanya dialah yang sanggup untuk mengambil tempat kita. So Jesus becomes a man, Jadi Yesus menjadi manusia, shares our reality, dia berbagi dengan kenyataan hidup kita. and then takes our place Lalu kemudian dia mengambil tempat kita to suffer our punishment. untuk menderita hukuman yang layak untuk saudara dan saya. Dear friends, this is not a symbol. Saudara-saudaraku, ini bukan hanya sebuah simbol. This is a reality. Ini adalah kenyataan. And it is taught in the scriptures from Genesis to Revelation. Dan ini sudah diajarkan di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. It is the central truth of the gospel. Dan inilah kebenaran yang utama, yang sentral, pusat dari Injil itu. You and I can be saved. We Bahwa can be forgiven kita dapat diselamatkan dan diampuni only because Christ took our place. hanya oleh karena Kristus sudah mengambil tempat kita. I would like you to come with me to the book of Genesis. Kita lihat di dalam Alkitab Kejadian. Genesis chapter 3 or chapter 2. Pasal 2. In verse 16 and 17, Ayat 16 dan 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. what was the penalty for disobeying God? Apa hukuman karena melanggar, melawan perintah Tuhan? Death. Kematian. And if Adam and Eve dared to eat of the fruit, Dan ketika Adam dan Hawa berani untuk memakan buah pengetahuan ini, when would the penalty be inflicted? kapan hukuman itu akan mereka rasakan? Read the text, verse 17. Kita baca ayat yang ke-17. For the day you eat of it, you Oleh- shall surely die. Oleh karena ketika engkau memakan buah itu, pada hari itu engkau akan mati. When would they die? Kapan mereka akan mati? The day they ate of the fruit. Pada hari ketika mereka memakan buah itu. I want you to come with me to Genesis chapter 3 and verse 34. Mari kita Sorry, 24.
ke Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Genesis chapter 3 verse 24 shows us the end of the saddest day in human history. Kejadian pasal 3 ayat 24 menyebutkan bahwa inilah merupakan hari yang paling menyedihkan dari sejarah umat manusia. Adam and Eve ate of the fruit. Adam dan Hawa memakan buah itu. They disobeyed God. Mereka tidak mentaati Tuhan. They violated His law. Mereka melanggar hukumnya. And therefore they became worthy of death. Dengan demikian mereka itu layak untuk mati. When should they die? Mengapa? Kapan mereka harus mati? That day. Hari itu. True? Betul? Did they die that day? Pertanyaannya, apakah mereka mati hari itu? Did they die? Apakah mereka mati saat itu? No. Tidak. At the end of the day, they are driven out of the garden, but they are alive. Di akhir dari hari itu mereka dikeluarkan dari taman, tetapi mereka tidak mati. Some people say they didn't die because they began to die. Ada yang mengatakan bahwa ya memang mereka tidak mati, tetapi kematian itu mulai pada saat itu. But that's not what God said. Tetapi bukan itu yang dikatakan God oleh said Allah. that they were going to die that day. Allah mengatakan mereka harus mati pada hari itu. And others say, oh yes, but they died spiritually. Ada yang lain katakan, ya benar, oleh karena kematian yang disebutkan di sini adalah kematian secara rohani. But God didn't say you will die spiritually. Tetapi Allah tidak mengatakan engkau akan mati secara rohani. God said that they were going to die that day. Allah hanya mengatakan bahwa mereka akan mati pada hari itu. And what death did God mean? Dan apakah kematian yang dimaksudkan oleh Allah? Spiritual death? Kematian rohani? No. Bukan. God meant eternal death. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah kematian yang kekal. The day they ate of the fruit, Hari ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, as a penalty, Adam and Eve would cease to exist eternally. sebagai penghukumannya Adam dan Hawa nantinya akan binasa, tidak akan ada lagi secara kekal. But at the end of the account, we find Adam and Eve alive, and they lived for almost 1,000 years. Tetapi pada kenyataan dari catatan Alkitab kita menemukan bahwa mereka masih hidup dan mereka bisa menikmati usia sampai hampir 1.000 tahun. What did God lie to them? Apakah Tuhan berdusta untuk keadaan mereka? Maybe God didn't mean what He said. Atau mungkin barangkali Allah tidak memaksudkan, Allah tidak serius dengan apa yang Dia katakan. Maybe when He was speaking to Adam and He said, the day you eat of it, you shall surely die. Dan ketika Tuhan mengatakan, hari ketika engkau memakan buah itu, engkau akan mati. And then He looked to the Holy Spirit who was standing on the side, and He went, Dan Dia berpaling kepada Roh Kudus dan katakan, kayaknya cuma main-main saja. Is that what God, He didn't really mean it? Apakah itu yang dimaksudkan bahwa Allah ketika mengatakan itu Dia cuma baku seduh? No, when God speaks, what He speaks is truth. Tidak, oleh karena ketika Allah berbicara, yang Dia nyatakan itu adalah kebenaran. So why didn't Adam and Eve die? Jadi mengapa Adam dan Hawa tidak mati? I want you to come with me to Genesis chapter 3 and verse 21. Kita lihat, baca Kejadian 3 ayat 21
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sometimes we read the scriptures too quickly. Terkadang kita membaca Alkitab terlalu cepat. And God has a way of conveying meaning Dan Tuhan mempunyai cara untuk menyatakan kebenarannya kepada kita that surprises us. dengan cara yang sangat mengejutkan kita. In this text, Pada ayat ini, that you can almost overlook, yang kebanyakan dari kita hanya bisa jadi tidak memperhatikan, is found the answer to the reason why Adam and Eve did not die. di sana ditemukan jawaban mengapa Adam dan Hawa tidak mati. Was there a death that day in the garden? Apakah ada kematian pada hari itu di Taman Eden? Yes. Who died? Siapa yang mati? 2 animals. 2 hewan. One for Adam and one for Eve. Satu untuk Adam, satu untuk Hawa. So did someone die that day? Jadi adakah sesuatu atau seorang yang mati hari itu? Yes. Ya. But the ones who died, they had not sinned, they were innocent. Tetapi yang mati itu adalah yang tidak bersalah. True? Betul? But if these 2 animals did not die, who would have to die? Jadi kalau 2 makhluk ini tidak mati, siapa yang seharusnya mati? Adam and Eve. Adam dan Hawa. So I want you to imagine the picture here. Jadi saya mau Anda memahami gambaran ini. In verse 15, God gives Adam and Eve the promise of the gospel. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan memberikan janji tentang kabar baik. And he tells them that through the woman will come the great deliverer. Dan Allah mengatakan melalui keturunan wanita ini akan datang seorang penyelamat. And then God calls 2 animals. Lalu Tuhan memanggil 2 binatang. Maybe 2 lambs or 2 calves. Barangkali 2 ekor lembu jantan atau 2 anak domba. And Adam and Eve, who had now have come to the point of repentance. Adam dan Hawa sekarang ini benar-benar berada pada titik di mana mereka mau bertobat. Their heart was sorrowful for what they had done. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan untuk apa yang mereka sudah buat. It was Jesus who was talking to them. Dan Yesus berbicara langsung kepada mereka. The connection between them and the Father had been cut off. Oleh karena hubungan mereka dengan Bapa sudah terputus. And now Jesus became the medium of communication between heaven and earth. Jadi sekarang ini Yesus menjadi perantara untuk komunikasi antara surga dan dunia. And then Jesus explains to them the plan of redemption. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang rencana keselamatan. And he tells them that he will take their place. Lalu Yesus menyatakan bahwa dialah yang akan mengambil tempat mereka. And then he gives most probably a knife to Adam. Lalu kemudian dia memberikan sebuah pisau, sebilah pisau barangkali kepada Adam. And he teaches him what to do. Dan dia mengajarkan kepada Adam apa yang harus dia buat. Adam did not understand what death was. Adam tidak pernah tahu apa itu kematian. He lived in a world where nothing grew old or died. Dia hidup di satu dunia di mana tidak ada sesuatu yang akan menjadi tua dan mati. There was no decay. Tidak ada
kebusukan atau yang menjadi rusak di sana. Adam could pluck flowers, Adam boleh mengambil bunga and those flowers would never die. dan bunga ini tidak akan pernah layu dan mati. Because in his world there was no death. Oleh karena di dunianya itu tidak ada kematian. And I want you to imagine now two animals come, they have been his pets. Dan dua ternak ini datang dan kenyataannya dua ternak ini adalah hewan piaraannya. And he has to insert the knife on its throat. Lalu Adam harus menusuk pisau itu pada bagian And lehernya. then find the biggest vein and cut it. Lalu mencari urat darah yang besar lalu memotongnya. I want you to look at the eyes of that animal looking at Adam. Dan pada saat itu kita bisa bayangkan bagaimana mata dari domba ini, binatang ini sedang melihat kepada Adam. Blood begins to flow. Darah mulai keluar. The animal could hardly breathe Binatang ini sudah mulai sulit untuk bernafas. and suddenly drops to the ground. Lalu tiba-tiba dia jatuh ke He's tanah. bleeding to death. Dia darah keluar sampai hampir mati. Why? Mengapa? Because Adam has sinned. Oleh karena Adam sudah berdosa. The purpose of the sacrifice had two motives. Rencana maksud dari pengorbanan ini ada dua motif. Do you think that Adam would play with sin after witnessing this horrific death? Apakah saudara bisa berpikir bahwa Adam akan nantinya bermain-main dengan dosa setelah dia melihat bagaimana menakutkan, mengerikan akibat dari dosa itu? Mrs. White says that when the first leaves began to drop from the trees, Ellen White menyebutkan bahwa ketika mereka melihat daun yang pertama jatuh dari pohon, Adam and Eve cried as we would cry for the loss of our first child. Adam dan Hawa menangis dalam tangisan yang seolah-olah seperti kalau kita kehilangan anak kita yang satu-satunya. Could you imagine the horrific thought, I have killed this animal? Jadi saudara bisa bayangkan betapa horornya, menakutkannya perasaan bahwa Adam sudah membunuh binatang ini. The sacrifice had as a purpose to imprint in the mind of Adam and Eve Hewan kurban itu ada tujuannya untuk menaruh, mencap di dalam pikiran Adam dan Hawa how horrible sin is. betapa menakutkan dosa itu. But also the sacrifice Tetapi juga korban-korban ini taught Adam and Eve mengajarkan Adam dan Hawa that they had a savior. bahwa mereka mempunyai juru That a selamat. savior had been provided for their sin. Bahwa ada juru selamat yang sudah disiapkan untuk dosa-dosa mereka. And I want you to notice what took place. Dan saya mau kita mengetahui apa yang terjadi. The animal took the place of Adam and Eve. Hewan ini mengambil tempat dari Adam dan Hawa. And he became guilty for their sin. Dan Adam menjadi bersalah untuk dosa-dosanya. And he was punished as if the animal had committed the sin. Dan hewan ini dihukum seolah-olah hewan ini yang telah melakukan dosa-dosa itu. In response, Sebagai respon, Adam and Eve were dressed in the skins of the animal. Adam dan Hawa itu harus memakai pakaian binatang. And Lalu at that point, pada titik ini God gave Adam and Eve the food of the animals. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa makanan dari binatang, The herbs of the field. tumbuh-tumbuhan di padang. So now Adam and Eve take the place of
the animal in a Jadi sense. sekarang ini Adam dan Hawa sudah mengambil tempat dari binatang. Now, if Adam and Eve were working in the garden and you saw them from far away, Dan ketika Adam dan Hawa sedang mengerjakan menanam di ladang, lalu kita melihat mereka dari jauh, what do they look like? kelihatan seperti apa mereka itu? Who do they look like? Kepada siapa mereka kelihatan sepertinya? They look like the animal. Mereka kelihatan seperti binatang. Yes? So as the animal dies, it sheds its skin and gives it to Adam and Eve. Ketika binatang itu mati, kulitnya itu disediakan untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa. In that story Dalam kisah ini is all of the gospel. adalah kenyataan dari semua yang ada di dalam Injil, kabar baik. Ellen White says that when Adam understood Ellen White mengatakan kemudian Adam memahami that the animal represented Jesus, bahwa hewan ini melambangkan Yesus. he fell at the feet of Jesus Kemudian Adam berlutut di kaki Yesus and pleaded with the Lord to do it some other way. dan memohon kepada Tuhan agar supaya rencana keselamatan itu boleh dengan cara yang lain. But there was no other way, friends. Tetapi tidak ada cara pengganti lainnya, saudara-saudara. The truth, the center truth of the scriptures Bahwa kebenaran yang utama dari Alkitab is Christ, the Lamb of God that takes away the sins of the dialah world. Yesus Kristus, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Amen. For the wages of sin is death, Oleh karena upah dosa ialah maut, but the gift of God tetapi karunia Tuhan is eternal life in Christ Jesus. adalah hidup yang kekal yang kita temukan di dalam Yesus Amen. Kristus. But I want you to see something else. Saya mau saudara melihat hal yang lain. The one who was teaching this experience to Adam and Eve Yang mengajarkan pengalaman ini kepada Adam dan Hawa was the one who one day would be the Lamb of God. adalah seseorang yang pada satu saat nanti adalah dan akan menjadi anak domba Allah. But did you know that in experience Jesus had already died? Dan saudara tahu bahwa di dalam pengalaman ini Yesus sebenarnya sudah mati. When did he give himself for us? Kapankah Yesus memberikan hidupnya untuk kita? When we were not even created. Bahkan dia sudah memberikan hidupnya bagi kita sebelum kita diciptakan. When the Godhead foresaw the coming of sin, Ketika oknum kealahan melihat bahwa dengan kuasa memilih akan ada celah untuk dosa masuk. when they saw the fall of the human race, Dan ketika mereka melihat jauh ke depan akan jatuhnya manusia ke dalam dosa, Christ stood up and he said, I will die for them. Kristus berdiri dari tempat duduknya dan berkata, saya rela untuk And mati he bagi mereka. became the Lamb of God. Dan dia menjadi anak domba Allah. When Adam and Eve sinned, Ketika Adam dan Hawa berdosa, Ellen White describes a meeting between Jesus and the Father. Ellen G. White memberikan satu pertemuan antara Yesus dan Bapa. She says that all of the angels were anxious to know what was going to happen to this couple. Dan seluruh malaikat di surga begitu ingin mengetahui apa yang akan terjadi hasil dari pembicaraan antara dua oknum ini. And Jesus went into the presence of his Father Yesus berdiri di hadapan hadirat Bapa to plead untuk memohon that God would allow
the plan of redemption to be put into practice. Agar supaya rencana keselamatan itu saat itu harus dikerjakan, direalisasikan. 3 times he had to plead with his father 3 kali dia harus memohon kepada bapaknya. because it was hard even with the king of the universe. Oleh karena adalah sulit untuk menyelamatkan manusia bahkan kepada raja alam semesta itu. To surrender his son to die for the guilty race. Untuk menyerahkan putranya Yesus mati bagi kita manusia yang sudah berdosa. I ask you a question. Saya mau bertanya pertanyaan ini. Would you give one of your children Maukah saudara memberikan salah satu anak saudara to die for the criminals in a jail? untuk mati menyelamatkan seorang jahat di penjara? Anyone here would do it? Apa ada di antara kita yang mau buat itu? None of us. Tidak ada. Imagine the struggle in the heart of the father Bayangkan pergumulan yang berat di dalam hati Bapa. when he perfectly knew what it would mean for his son to be our savior. Ketika dia mengetahui dengan pasti apa yang harus dialami oleh Yesus Kristus anaknya untuk menjadi juru selamat. Wow. But God so loved the world Tetapi Allah begitu mencintai dunia ini that he gave his only begotten son, dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal that whosoever believes in him agar supaya siapa yang percaya kepadanya should not perish tidak akan binasa but have everlasting life. tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hallelujah. Puji Tuhan. Amen. Amin. We have a God who has loved us eternally. Kita mempunyai Allah yang sudah mencintai kita untuk masa kekekalan. Amen. Jesus gave himself to death a second time. Yesus memberikan hidupnya untuk kematian kedua kali. And then when he came before Adam and Eve, Lalu kemudian dia datang di hadapan Adam dan Hawa. and he initiated the sacrificial system. Lalu dia meresmikan upacara pengorbanan. Jesus literally died. Yesus secara literal mati. Amen. It's as if Adam and Eve were putting the knife on the throat of Jesus. Itu seolah-olah Adam dan Hawa telah menaruh pisau itu pada leher dari Yesus. What an amazing God we have. Oh, kita mempunyai Allah yang luar And biasa. what a glorious Savior we have. Dan betapa mulianya juru selamat yang kita miliki. Amen. Dear friends, the good news of the gospel Oh, saudara-saudara, kabar baik dari Injil itu is that we have a Savior. yaitu kita mempunyai juru selamat. Amen. We have sinned. Kita mungkin sudah berdosa. We deserve death. Kita harus mendapatkan kematian. But God has given us a Savior. Tetapi Allah telah mengaruniakan juru selamat. And there is no sin that cannot be forgiven in Christ Dan Jesus. tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni di dalam Yesus. Amen. Some years ago in Papua New Guinea, Beberapa tahun yang lalu di Papua New Guinea, a couple of missionaries went to live in the midst of a tribe beberapa orang misioneri berupaya hidup di tengah-tengah orang-orang yang ada di pedalaman who had never heard the gospel. yang tidak pernah mendengar tentang Injil. They had never seen white man. Mereka tidak pernah melihat orang kulit putih. And this couple lived with them for over 6 months. Dan pasangan misioneri ini hidup di tengah-tengah orang primitif ini selama 6 bulan. They began to see the way they lived. Mereka mulai melihat bagaimana cara mereka hidup. They learned their language. Mereka belajar bahasa mereka. And they began to develop an alphabet Lalu mereka mulai menciptakan huruf-huruf abjad with the objective of translating the Bible for them. dengan tujuan untuk mentranslate Alkitab untuk mereka.
And as they began to translate the scriptures, Dan ketika mereka mulai menerjemahkan Alkitab, they would gather the tribe morning and evening to read the Bible to them. mereka mengumpulkan suku-suku ini untuk membacakan Alkitab untuk mereka pagi dan malam. And they began with Genesis. Lalu mereka mulai dengan Kejadian. They came to know the true God. Lalu orang-orang ini memahami tentang Allah yang benar. And soon they came to the story of Abraham sacrificing his son. Lalu kemudian mereka tiba pada cerita Abraham yang mempersembahkan anaknya. It was evening, Sudah malam pada waktu cerita and ini the diceritakan. missionaries asked, Lalu misioneri ini mulai bertanya, would Abraham sacrifice his son? apakah Abraham akan rela untuk mempersembahkan anaknya? They spent most of the night awake discussing the Bible story. Dan mereka menggunakan begitu banyak waktu malam hari itu untuk mendiskusikan cerita ini. In the next morning, Pagi hari berikutnya, the elders of the tribe came to the missionaries. kepala suku dari suku ini datang ke para misioneri. And they said, we believe that Abraham will not sacrifice his son. Dan dia menyimpulkan, kami sudah sepakat bahwa Abraham tidak akan mempersembahkan anaknya. Why? Mengapa? The missionaries asked. Bertanya para misioneri ini. Because God will supply a substitute. Oleh karena Tuhan akan menyiapkan pengganti. And when they grasp that concept, Dan ketika mereka memahami konsep ini, in that morning meeting, they show them that we, like Isaac, were supposed to die. dan pada hari itu mereka menyatakan bahwa kita semua seperti Ishak yang seharusnya mati. But as Isaac had been saved because an animal had been provided, Sebagaimana Ishak diselamatkan oleh karena ada hewan yang sudah disiapkan. God had provided Jesus to be our Savior. Tuhan telah menyiapkan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. There was death silence in the village. Oh, ada ketenangan yang luar biasa di desa itu. And suddenly one of the eldest women Dan salah seorang yang tertua perempuan di kampung itu came to the front jumping. berdiri di depan dan mulai And she melompat-lompat. was screaming, Idao, Idao. Lalu dia mulai berteriak, "Idao, idao." It is true. Itu It is benar, true. benar demikian. And then the oldest man, Lalu orang yang lebih tua, Idao, Idao. dia mengatakan, "Idao, idao." And soon the whole village was dancing, shouting, Idao, Idao. Dan setelah itu seluruh kampung mulai bersorak-sorak, "Idao, idao." For 3 hours they danced, thanking God that they had a Savior. Untuk selama 3 jam mereka bersorak-sorai, bersuka cita oleh karena mereka mempunyai juru Amen. selamat. Shouldn't we react that way? Bukankah kita harus bereaksi seperti itu? Because like them, Oleh karena sama seperti orang-orang we ini, also have been condemned to death. kita juga sudah terhukum untuk kematian. Amen. We should have died. Kita seharusnya mati. But in the book of Isaiah 53, Tetapi dalam kitab Yesaya 53, a song is written to the Messiah. satu lagu pujian ditulis untuk Mesias. Verses 4 through to 6. Ayat 4 sampai ayatnya yang I ke-6. want you to notice the substitutionary language of this text. Saya mau kita memperhatikan bahasa pengganti yang kita baca dari ayat-ayat ini. Ayat 4 sampai 6 dari Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Have you ever put your name in that text? Have you ever put your name in that text? Pernahkah saudara menaruh nama saudara pada ayat ini? When I was converted in November of 2007, Ketika saya betul-betul bertobat pada bulan November tahun 2007, you see, 2007. I was born in an Adventist home. Nah, saya sudah lahir di dalam keluarga Advent. But Christians are not Christians because they were born in a Christian home. Tetapi orang Kristen yang sejati bukan karena lahir di rumah tangga orang Kristen. Your parents could be the best Christians, Orang tuamu mungkin orang Kristen yang terbaik. but that does not make you a Christian. Tetapi mereka tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen. You see, friends, if you had been born in a hospital, that doesn't make you a doctor. Kenyataannya kalau saudara lahir di rumah sakit, saudara tidak menjadi seorang dokter. True? Betul? Or if you had been born in a restaurant, Dan kalau secara kebetulan saudara lahir di restoran, that doesn't make you food. itu tidak membuat saudara menjadi makanan. True? Or if you had been born in a mechanical shop, Atau barangkali saudara dilahirkan di sebuah bengkel, that doesn't make you a car. Anda tidak akan menjadi sebuah mobil. To be a Christian, Untuk menjadi orang Kristen, you have to be born from above. kita harus dilahirkan dari atas. And that only happens Dan itu hanya akan terjadi when you accept Jesus as your Savior ketika kita menerima Yesus sebagai juru and selamat surrender your life to dan Him. menyerahkan hidup kita kepadanya. I grew up as an Adventist. Saya sudah dibesarkan sebagai seorang Advent. I never left the church. Saya tidak pernah meninggalkan gereja. At 13 years of age, I ran my first prophecy seminar. Pada umur 13 tahun saya mulai menghotbahkan khotbah tentang I nubuatan. was a youth leader when I was 15. Umur 15 tahun saya menjadi pemimpin pemuda. I was a head elder when I was 19. Ketika saya umur 19 tahun saya menjadi ketua satu. That same year, I ran my first major evangelistic program. Pada tahun yang sama saya melakukan KKR besar saya yang pertama. I worked as a colporteur. Saya bekerja sebagai penginjil literatur. I brought souls to the Lord. Saya membawa jiwa-jiwa kepada Then Tuhan. I went to theological school and I became a pastor. Saya lalu kemudian pergi ke sekolah teologi dan menjadi pendeta. I was 8 years in ministry Saya bekerja dalam pelayanan selama 8 tahun. when I was converted. Tetapi saya belum bertobat. Conversion, Pertobatan, the new birth experience, pengalaman lahir kembali is the miracle that makes you a Christian. adalah satu mujizat yang membuat Anda menjadi orang Kristen. Amen. If you have never been born again, Jika saudara belum dilahirkan kembali, you may call yourself a Christian, Anda dapat menyebutkan diri Anda sebagai orang Kristen. but it's like a wolf dressed in sheep's clothing. Tetapi Anda sebagai serigala yang memakai baju dari Amen. domba. In order to be a Christian, you have to be changed from inside out. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus berubah dari dalam keluar. And the night I was converted, Malam hari itu ketika saya bertobat, I had been deeply challenged by a presentation of a layman. saya mendapatkan tantangan dari seorang kaum awam. I went home angry. Saya pulang ke rumah saya merasa marah. I brought out all my theological tools. Lalu saya mulai membawa alat-alat teologi saya. And I was angry. I went to bed angry. Saya marah, saya pergi tidur dalam keadaan It marah. was about 1 o'clock in the morning. I couldn't sleep.
sampai sekitar jam 1 subuh saya belum bisa tidur. And my wife was sleeping next to me. Istri saya ada tidur di samping When saya. the voice of the Lord spoke, Tetapi ada suara Tuhan yang berbicara. and He said, Sam, this is what you've been looking for all your life. Dia katakan, Sam, ini adalah sesuatu yang engkau sudah cari sepanjang umurmu. And then the Lord gave me an experience with Calvary. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepadaku satu pengalaman dengan Kalvari. In my mind, I saw that I was standing looking at Calvary from far away. Di dalam pikiran saya melihat bahwa saya sedang berdiri melihat ke Kalvari dari jarak jauh. The Lord was next to me, Tuhan ada di samping saya. and He said, draw closer. Dan dia meminta kepada saya untuk berjalan lebih dekat ke salib. And in an instant, Di dalam seketika itu juga, I was kneeling at the foot of the cross. saya sudah berlutut di bawah kaki salib. Christ was crucified. Kristus tergantung di sana. He had already died. Dia sudah mati. I was looking at His feet. Saya sedang memandang kakinya. I could feel drops of blood dropping on my forehead. Saya dapat merasakan tetesan darah jatuh di dahi saya. His feet were covered with blood and mud and flies. Kaki dari Yesus Kristus dilumuri dengan darah, lumpur, dan juga lalat hinggap di sana. And then I heard, look up. Lalu saya mendengar suara berkata, lihat ke atas. And I looked at his legs. Lalu saya melihat ke pahanya. They were covered in blood. Juga dilumuri dengan There darah. were deep cuts all over his legs. Dan ada luka-luka yang dalam pada kaki betisnya. And as I was contemplating Christ crucified, Dan ketika saya merenungkan Kristus yang a tersalibkan deep itu, sense of my own sinfulness began to take hold of my soul. satu kesadaran tentang keberadaan dosa saya mulai merasuk di dalam jiwaku. Then the Lord said, look up. Lalu saya mendengar Tuhan berkata, lihat ke atas. And I looked at the torso of Jesus. Lalu saya melihat ke bagian dada dari Yesus. And as I looked at his body, Dan ketika saya melihat tubuhnya, the deepest consciousness of my sinfulness took hold of my mind. saya dapat merasakan bahwa satu kesadaran tentang keberadaan dosa saya mulai merasuki jiwa saya. My sins began to go through my mind in a very fast. Dosa-dosaku mulai nampak melintasi pikiran saya dengan semakin lama semakin cepat. And a deep sense of guilt took hold of me. Lalu satu perasaan bersalah yang sangat dalam sekarang menjadi perasaan saya. And even more, then I understood that I was guilty of the death of Jesus. Dan bahkan terus menerus perasaan ini sehingga saya menyadari bahwa saya bersalah atas kematian Yesus. Desperation took hold of my mind. Desperation. Saya begitu dipenuhi dengan rasa kerinduan yang sangat besar. Everything was dark. Di sekeliling tempat itu gelap adanya. I understood that I was eternally lost. Saya menyadari bahwa sesungguhnya ini adalah satu kenyataan bahwa saya sudah kehilangan And atau saya ada pada posisi I yang hilang. began to weep desperately because I knew I could do nothing myself. Lalu saya mulai menangis karena saya menyadari tidak ada satupun yang dapat saya buat untuk menyelamatkan hidupku. And then the Lord said, Lalu Tuhan berkata, look up. pandanglah ke atas. And I saw the face of Jesus. Lalu saya melihat wajah He Yesus. was hanging from Calvary and his head was on his right hand. Dia tergantung di kayu salib dan kepalanya berada pada posisi sebelah kanan. The crown of thorns, Mahkota duri. the pierced forehead, Lalu kemudian duri itu menusuk bagian dahinya. his swollen eyes, Lalu matanya membengkak. his blackened face because of the beating.
Wajahnya menjadi kehitaman oleh karena pukulan yang dia But in derita. spite of all of that, Tetapi walaupun dia mengalami semua itu, what I noticed in his face is that he was not angry with me. apa yang saya lihat di wajah Yesus adalah dia tidak marah kepada saya. But that he loved me deeply. Tetapi dia mencintai saya dengan sangat dalamnya. And that broke me. Dan itu membuat saya menangis. I repented. Dan membuat saya bertobat. I confessed my guilt and sinfulness openly. Saya menyatakan tentang dosa dan kelemahan kekurangan saya secara terbuka. And then I said, Lord, Lalu saya berkata, Tuhan, why would you be crucified? mengapa engkau yang harus And disalibkan? I would live. Dan saya selamat. I want to be crucified with you. Saya mau disalibkan bersama dengan engkau. So that I die and you live, Lord. Agar saya yang mati dan engkau boleh hidup. You know, that night I went to sleep. Saudara tahu malam itu ketika saya pergi tidur, And the next morning pagi harinya I woke up saya bangun. and my world was just so different. Hidup dunia saya menjadi berbeda. For months and months I was walking in a cloud. Untuk berbulan-bulan saya berjalan seolah-olah di atas awan. Nature was different. Alam sekitar saya menjadi berbeda. It's as if everything was smiling at me. Seolah-olah segala sesuatu yang saya jumpai tersenyum kepada The saya. burden of my guilt was gone. Beban dari perasaan bersalah saya hilang. My soul was satisfied. Jiwa saya dipuaskan. And I knew Dan saya tahu that Christ was my Savior. bahwa Kristus adalah juru And that I selamatku. had nothing to worry. Dan tidak ada sesuatu pun yang saya harus khawatirkan. Dear friend, Sahabat-sahabatku, all of us like sheep have gone astray. semua kita seperti domba yang sudah tersesat. Yes? Can you look back and see your sins? Ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat dosa-dosa kita. But the Lord has laid on him Tetapi Tuhan sudah menaruh ke atasnya the iniquity of us all. The iniquity of us all. dosa dari kita semua, kesalahan kita semua. In the book of 2 Corinthians 5:21, Di dalam buku Korintus 5 ayat 21, the apostle explains to us Rasul Paulus menyatakan kepada kita how this was done. bagaimana ini bisa terjadi. 2 Corinthians 5:21. 2 Korintus 5 ayat 21. This is my favorite text of the scriptures. Dan ini adalah ayat favorit saya dari seluruh Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oh, that we could grasp Apa yang kita dapat pahami, the depths of the meaning of those words. kedalaman dari makna ayat ini. But he laid on him the iniquity of us all. No, that I'm repeating Isaiah 53. But he laid on Tetapi him dia meletakkan kepada Yesus our iniquity, segala kesalahan-kesalahan kita, our evil, kejahatan kita, our rebellion, pemberontakan kita, our love for sin, cinta kita akan dosa, our hatred, our pride, kebencian, kesombongan kita, our lust, our lies. segala nafsu dan All, ketika kita berdusta, all were laid on him. semuanya diletakkan kepada Yesus. But it goes beyond that, friends. Tetapi itu melampaui kenyataan ini. At Calvary, Di atas kayu salib, Jesus became the prostitute, Yesus menjadi seorang pelacur di the sana. homosexual, Dia menjadi seorang homoseksual.
the criminal. Dia menjadi seorang yang membuat tindakan pembunuhan. But it goes beyond that. Tetapi itu melampaui kenyataan ini juga. Christ became sin. Kristus menjadi dosa. Will we ever understand it? Dapatkah kita memahami hal ini dengan sepenuhnya? The Prince of Glory, Putra mahkota kemuliaan, the Son of the Father, putra dari Bapa, the adored of the angels, yang dipuja-puji oleh para the malaikat, Creator, pencipta, the life giver, pemberi hidup, hanging on a wooden cross, tergantung di atas kayu, and upon him dan di atasnya laid the iniquity of every single human being. terletak dan diletakkan semua kesalahan dari semua dan setiap umat manusia. He has become the substitute. Dia telah menjadi pengganti. Dear friends, Jesus used a symbol to illustrate this moment. Yesus menggunakan simbol untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa ini. Oh, a lamb is an innocent symbol. Oh, anak domba itu adalah simbol dari sesuatu yang tidak bersalah. But Jesus used a more horrendous symbol. Tetapi Yesus menggunakan simbol yang lebih mengerikan lagi. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, so must the Son of Man may be lifted up, demikian pula anak manusia akan diangkat, so that whoever ditinggikan, believes in him shall not perish, but have agar everlasting life. supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang A kekal. serpent, Ular is the symbol of sin and adalah Satan. ular adalah lambang dari dosa dan setan. God, Allah a serpent. menjadi ular. Why? Mengapa? For the love of God has been manifested Oleh karena cinta Allah itu dinyatakan. in that while we were sinners, Bahkan ketika kita masih berdosa, Christ died for the ungodly. Kristus sudah mati bagi orang-orang yang But jahat. friends, as we contemplate Calvary, Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat kepada salib, and as we see the Son of God torn apart, dan ketika kita melihat anak Allah itu hancur di sana, as we hear his agonizing words, Father, Father, why have you forsaken me? dan ketika kita mendengarkan kata-katanya, Bapa, Bapa, mengapa engkau melupakan aku? As we see him surrounded by darkness Dan ketika kita melihat dia dikelilingi dengan kegelapan, and dying eternal death, lalu mati untuk mati yang kekal itu, shouldn't we ask the question, bukankah kita seharusnya bertanya pertanyaan ini? what is sin? Apakah buruknya dosa itu? What is sin Apakah sesungguhnya dosa that it itu should require such a tremendous sacrifice? sehingga harus menuntut korban yang sangat luar biasa seperti ini? As we contemplate Jesus, Ketika kita memandang Yesus, shouldn't the cross lead us to hate our sin? bukankah seharusnya salib itu menuntun kita untuk melihat dan membenci dosa itu? The cross has two objectives. Salib mempunyai dua tujuan. One is to show us the horror of our sins. Yang satu menunjukkan betapa jahatnya, buruknya dosa-dosa kita. When we lie, Ketika kita berbohong, that lie bohong itu nailed Jesus to the cross. sudah menyelipkan Yesus di salib. When I turn my eyes and I lust after a woman, Dan ketika saya memalingkan mata saya, lalu saya memiliki perasaan nafsu kepada seorang wanita, it
killed Jesus. Nafsu itu membunuh Yesus. Shouldn't I then cry at the foot of the cross Bukankah kita seharusnya menangis di kaki salib for the Lord to deliver me from sin? agar Tuhan luputkanlah saya dari dosa ini? Amen. And second, Dan tujuan yang kedua, Calvary sings out loud and clear. di Kalvari dinyanyikan, diserukan dengan begitu nyaring dan jelas That you and I, we have a Savior. bahwa engkau dan saya mempunyai juru selamat. Amen. We have a Savior. Kita mempunyai juru We selamat. can be forgiven. Kita dapat We can be diampuni. cleansed. Kita dapat disucikan. Amen. Oh, what a wonderful Savior we have. Oh, juru selamat yang ajaib yang kita miliki. Shouldn't we love Him? Bukankah kita harus mengasihi Dia? Shouldn't we adore Him? Bukankah kita memuji Dia? But in the book of 2 Corinthians chapter 8 Tetapi di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 and verse 9 ayatnya yang ke-9 is written, ditulis di sana, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. what an amazing verse. Ayat yang ajaib. Christ was rich, Yesus kaya, but He became poor. tetapi menjadi miskin. He was pure. Dia murni, He was the Son of God, Dia adalah putra Allah. but He emptied Himself Dia mengosongkan dirinya, and He became a man, menjadi manusia, poor and fallen, miskin, manusia yang jatuh dalam but yet dosa. innocent, Tetapi dia tidak bersalah, untouched by sin. dia tidak disentuh oleh dosa. But He became poor Tetapi menjadi miskin at Calvary. di atas kayu salib. He became sin. Dia menjadi dosa With what objective? With what? dengan satu tujuan, So that you and I who are poor, agar supaya saudara dan saya yang miskin, who are guilty, yang bersalah, who deserve death, yang harus mendapatkan kematian, you and I kita, saudara can dan saya, become rich. dapat menjadi kaya. Amen. You and I, like Adam and Eve, Kita sekalian seperti Adam dan Hawa, can wear the garments of our sacrifice. dapat memakai jubah untuk keselamatan kita. And people, as they look at us, Dan orang-orang ketika mereka melihat kita, they will see Jesus. mereka akan melihat Yesus. Amen. Oh, glorious gospel. Oh, Injil yang mulia. But the story doesn't finish there. Tetapi kisah ajaib ini tidak selesai di One sana. day soon, Satu hari nanti we will share the glory of the Son of God. kita akan mendapatkan kemuliaan We Anak will Allah. sit on His throne. Kita akan duduk di tahtanya. We will rule with Him Kita akan memerintah bersama dengan Dia. because we have become heirs of God Oleh and karena- co-heirs with Jesus Christ. Kita sudah menjadi ahli waris bersama dengan Allah melalui kita menjadi ahli waris bersama dengan Yesus. Amen. You know, as an Adventist, I do not dance. Oh, saudara, sebagai orang Advent saya tidak berdansa. But if I was to dance Tetapi kalau saya mau berdansa like those villagers, seperti orang-orang yang ada di kampung itu, shouldn't we say, Itao, Itao? bukankah kita juga dapat bersuka cita dan mengatakan Itamo, It is Itamo. true, we have a Savior. Oh, itu benar, kita mempunyai juru selamat. Amen. That's why Paul could write, fix your eyes on Jesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan, arahkan pandangan kepada Yesus. The author and finisher Dialah of yang your menjadi faith. pemula dan akhir dari iman kita. Friends, Sahabat-sahabatku, Christ is our treasure. Kristus adalah harta yang terindah. He is the pearl of great price. Dia adalah mutiara yang tak ternilai harganya. Amen. But if we want Him, Tetapi kalau kita mau Dia, we must treat Him
as the greatest treasure. Kita harus memperlakukan Yesus sebagai harta yang terindah. And we must lay at His feet Dan kita harus meletakkan di bawah kakinya everything we are and everything we have. semua apa kita ada, keadaan kita, dan apa yang kita miliki. That when Jesus comes, Agar supaya ketika Yesus datang, we may be found in Him, kita dapat ditemukan bersama-sama dengan Dia. not having our own righteousness, Bukan menghidupkan kehidupan kebenaran diri kita, but that we may be found clothed in His skin. tetapi kita dapat ditemukan memakai pakaian yang ada pada hidupnya, Having His righteousness. memiliki kebenarannya. Amen. I wonder if there's anyone here Saya mau tahu apakah ada di antara kita who would like to say to Jesus, Jesus, yang akan mengatakan kepada Yesus, tonight Yesus, I want to declare that you are my greatest treasure. saya akan menyatakan malam hari ini Engkau adalah hartaku yang terindah. You are my pearl of great price. Engkau adalah mutiara dengan harga yang I ternilai. give myself to you. Saya mau memberikan hidupku kepadamu. Do with me as you please, Lakukanlah segala sesuatu yang Engkau anggap baik, and take what I have dan ambillah apa yang ada padaku, and make it yours. dan jadikanlah itu You can milikmu, do with it what you want. dan lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. If that is your desire, Dan apabila ini menjadi kerinduan saudara, would you stand where you are, maukah saudara berdiri di tempat di mana saudara that ada, we may pray together? dan kita akan berdoa bersama-sama. Amen. Why don't we kneel before the Lord? Mari kita berlutut untuk berdoa. Our wonderful Father, Bapa kami yang ajaib, we kneel before you to worship you. kami berlutut di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. We rejoice in your presence, Father, Kami bersukacita di hadapan hadirat-Mu, because it is true. oleh karena benar adanya. We have a Savior. Kami mempunyai juru selamat. You gave your Son, Engkau memberikan putramu, that whoever believes in Him agar siapa saja yang percaya kepadanya should not perish, tidak akan binasa, but have everlasting life. tetapi memperoleh hidup yang kekal. Our Father, Bapa kami, we are so sinful. kami penuh dengan dosa. We are wicked, Father. Kami jahat. We have nothing. Tidak To ada give you. sesuatu yang dapat kami berikan kepadamu. We are poor, miserable, and wretched. Kami miskin, kami kacau dan tidak berdaya. But dear Lord, Christ is our treasure. Tetapi kami bersyukur oleh karena Kristus adalah harta kami yang terindah. Oh Lord, we pray that you will give us your Spirit, Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau dapat mengaruniakan roh-Mu. and that He will lead us to deep repentance, Dan kiranya Roh Kudus akan menuntun kami kepada pertobatan yang sejati. and that we may run to Jesus. Agar kami dapat berlari kepada Yesus. Today, dear Father, Pada hari ini ya Bapa, we lay ourselves at your feet. kami meletakkan hidup kami di bawah kaki-Mu. We give ourselves to you. Kami memberikan hidup kami kepadamu. Make us yours, Jadikanlah kami milik-Mu, your servants, menjadi hamba-hamba-Mu, and use us according to your will, dan gunakanlah kami sesuai dengan rencana-Mu, and take whatever we have dan ambil apa saja yang kami miliki, and do with it as you please, dan Father. buatlah sebagaimana yang Engkau kehendaki. Above everything, we want Jesus. Lebih dari segala-galanya kami mau Yesus, He is our treasure. karena Dialah harta kami yang terindah. He is our pearl. Dialah permata mutiara. He is our Savior, Lord. Dialah juru selamat kami ya In Tuhan. Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.